Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Hatur nuhun ka Ilham Muzaffar oge remaja putri anu hadir. Urang lajengkeun hanca Bulughul Maram Kitabuz Zakah anu salajengna hadis ti Jabir bin Abdullah sallallahu ma di awsala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala laisa fima duna khamsi awakin minal wariki sodakotun walaisa pima duna khomsi zaudin minal ibili sodakotun walaisa pima duna khomsati au sukin minat tamri sodakotun rawahu muslimun. An Jabirin, hadis diterima dari Jabir bin Abdullah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala beliau bersabda, laisa fima duna khamsi awaqin, tidak ada dalam perak yang kurang dari 5 uqiyah. Di sini Hasan memberikan pengertian 1 uqiyah itu 40 dirham. Jadi 5 uqiyah itu 40 dirham dikali 5. Jadi berapa dirham? 40 kali 5. 4 kali 5 20, berarti 200 dirham tidak ada zakatnya. Itu yang pertama. Laisa fi maduna khamsi awakin minal waraqi shadaqatun. Tidak ada zakat pada perak yang kurang dari 5 uqiyah atau 200 dirham. Di mana batasan perak pada pembahasan sebelumnya itu nisabnya adalah 672 gram. Kalau sudah mencapai 672 gram maka wajib zakat. Di Google 1 gram perak itu 20.000. Kalau 672 dikali 20.000 sekitar 13.440.000. Kalau nominal perak sudah mencapai demikian, ini simpanan ya, bukan perhiasan, maka wajib zakat. Kemudian selanjutnya kata Rasulullah, laisa fi maduna khamsi zaudin minal ibili shadaqatun. Tidak ada zakat pada unta yang kurang dari 5 ekor. Ini lintas zakat ya, barusan zakat simpanan perak, sekarang zakat simpanan zakat hewan ternak. Kata Rasul, tidak ada zakat pada unta yang kurang dari 5 ekor. Ada 3 hewan yang wajib zakat. 1 apa? Unta. Yang kedua, sapi. Yang ketiga, domba atau kambing. Pada hadis sebelumnya itu cukup panjang ya, hadis tentang bilangan unta, sapi, dan domba atau kambing dari hadis Anas kan ya, rumusnya tentang zakat hewan ternak.
Maka di antara batasan kalau kita nanti punya unta hidup mau dan di Lebak Suci tiriseun. Kalau unta kurang dari 5, maksudnya 5 ekor, tidak ada zakat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, walaisa fi maduna khamsati ausukin minas samari shadaqatun. Walaisa fi maduna khamsati ausukin, dan pada yang kurang dari 5 wasak minas samari, dari biji-bijian hasil tani, shadaqatun, tidak ada zakatnya. Kurang dari 5 wasak tidak ada zakat. 5 wasak itu sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Di antaranya Dewan Hisbah memberikan patokan sekitar 10 kintal. Ada juga yang lebih rinci, yaitu 6,5 kintal. Maka kalau kita bertani di depan rumah, misalnya di pot bunga gitu, pohon cengek, terus bawang daun, ngajajar we di payunan bumi, mencapai 6,5 kintal, tidak. Maka ketika menghasilkan kurang dari 6,5 kintal tidak ada zakat. Ini membuktikan bahwa zakat itu tidak memberatkan. Semuanya ada batasannya. Diulang, 1, tidak ada zakat perak kurang dari 5 uqiyah. Zakat perak itu baru ada zakatnya ketika teteh misalnya punya perak simpanan 672 gram. Itu senilai, kalau 1 gramnya 20.000, senilai 13.440.000, dan sudah mencapai 1 tahun. Yang kedua, tidak ada zakat kalau Adam punya unta kurang dari 5, ya, unta asli ya, bukan boneka. Yang ketiga, tidak ada zakat kalau Ilham misalnya tani pas panen kurang dari 6,5 kintal. Nah, ini hadis dari Jabir. Selanjutnya silahkan. Walahu min hadisi Abi Sa'id laisa fima Duna khamsati ausukin min tamrin wala abin shadaqatun wa aslu hadisi Abi Sa'idin muttafaqun alaih. Hadis selanjutnya, walahu, dan baginya, maksudnya masih riwayat Muslim, min hadisi Abi Sa'idin, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, laisa fima duna khamsati ausukin, pada kurma min tamrin, ya, laisa fima duna khamsati ausukin, tidak ada pada yang kurang dari 5 wasak gitu, min tamrin, dari kurma, tidak ada apa? Tidak ada zakat. Wala habbin, tidak ada zakat juga pada biji-biji makanan. Shadaqatun, zakatnya, karena kurma, biji-biji makanan itu termasuk apa? Hasil bumi, ya, hasil tumbuhan. Kalau engkau pecai, kentang, bawang, sama semua. Jadi kurang dari 6,5 kintal mata ya zakat. Sekarang bagaimana kalau petani panen
berpuluh-puluh kintal, beribu-ribu ton, tapi teu zakat kumaha? Kan lamun teu zakat teh boleh nanti genep kintal setengah ka handap. Ieu mah tos 10 kintal, 1000 kintal, 10 ton teu zakat kumaha? Bagaimana hukumnya? Dosa ya. Maka harta yang tidak dizakati itu kata Rasul akan menjadi ular yang membelit badannya pada hari kiamat. Kemudian kepala ular itu terus mematuki kepala yang tidak melaksanakan zakat sampai hancur. Lalu berwujud kembali, dipatuk lagi terus sampai seperti itu. Yang mana siksaan neraka itu ada dua ungkapannya dalam Quran. Ada azabun azimun, ain zo sesudah to ya mim. Ada alimun, alif lam ya mim. Kalau azabun azim artinya apa? Siksaan yang besar. Kalau azabun alim, siksaan yang pedih. Apa artinya atau bedanya besar dengan pedih apa? Kalau sebuah siksaan kata Imam Al-Marugi digambarkan pedih, alimun, alif lam ya mim, artinya siksaan itu sampai ke hati. Jadi disiksa nanti tepikeun ka hati nanti nyeri. Kan lamun dila rahet panangan anu nyeri naon? Nya panangan we. Untuk aduh nyeri hati henteu panangan we sapananganeun. Tapi di neraka mah ketika ku Allah disiksa leungeunna hatena ge nyerieun. Ku Allah dipacokkan sirahna ku oray hatena ge nyerieun ngarasakeun kumaha. Nah, ini sebagai gambaran siksaan bagi yang tidak zakat. Versi lain ku Rasul digambarkan orang yang tidak zakat itu dia ditelungkupkan dan ditangkarakeun, diterlentangkan. Kemudian dihadirkan apa? Setrika raksasa. Corojos gitunya. Tutung balikeun ciga ieu ning roti bakar. Naudzubillahnya. Nah, maka zakat itu tidak besar. 2,5% dari modal. Kemudian tadi kan ada batasnya, kalau hewan, kalau tani ada batasnya juga. Makanya kalau orang tua kita dagang, ingatkan sudah bayar zakat belum. Kalau orang tua kita tani atau misalnya bisnis, itu harus diingatkan. Karena betapa berat siksaannya. Duka cenah da abi mah tengiringan apal hukumna apal justru ku apal urang kudu ngawartosan da tahu cenah pun bapa sanes abi nya sami kada daya muta. Nah selanjutnya Salim bin Abdullah mangate an Salim ibni Abdillah Hadis selanjutnya an Salim bin Abdillah dari Salim bin Abdillah an abihi dari bapaknya an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda fi ma saqatis sama'u pada tanaman yang dapat air dari langit fima pada apa-apa sakot yang tercebor ya as-sama'u oleh langit wal uyunu dan mata air ada nama orang Mang Uyun aya Ustad Uyun Kamiluddin ahli hukum ya seorang jaksa. Uyun itu artinya
mata air. Neng uyun cep uyun ayanya neng uyun aya. Au kana asarian, atau adalah ia asari. Asari itu di sini dikatakan oleh Ahsan tanaman yang mengambil air dengan akarnya lantaran dekat dengan perjalanan air. Tidak terhujani misalnya, tidak ada mata air tapi banyak pohon-pohon besar, itu sama, namanya asari. Barang siapa yang tanamannya kena hujan, barang siapa yang tanamannya dekat sumber air, sungai, barang siapa yang tanamannya dekat pohon-pohon besar yang menjadi tempat persemaian air di akar-akarnya, begitu. Wa fi masukiya bin nadhi al-usyru, yang 3 tadi al-usyru, zakatnya 1/10. Ulangi, yang terkena hujan dekat sumber air, mau air tanah atau air sumur, dekat pohon-pohon besar 1/10. Artinya 10% dari pendapatan panen itu. Kalau panennya menghasilkan 6,5 kintal. Wa fi masukiya bin nadhi, dan pada tanaman yang disiram dengan tenaga orang, dicebor ku manusia, tapi syaratnya ilham tidak ada sungai, tidak ada sumur, tidak ada hujan, tidak ada pohon. Kalau Ustadz Kiai Haji Muhammad Romi menggambarkan di Indonesia susah untuk kondisi seperti ini karena kita subtropis, banyak pepohonan. Walaupun tidak kena hujan tapi banyak pohon, tetap hukum yang pertama yang berlaku. Tidak kena hujan tapi dekat sungai, sumber air, tetap. Makanya nanti kalian akan berdiskusi dengan para petani, akan bertanya, da abi mah cenah tatangkalana teu kahujanan atau henteu 1/10, belum tentu. Walaupun tidak terhujani tapi dekat dengan sungai, sumur, banyak pohon, itu tetap hukum yang pertama 10%. Nah ini mah benar-benar hanya dicebor oleh manusia. Nisful usyr, setengah dari 1/10, yaitu 5%, 1/5. Riwayat Al-Bukhari dan bagi riwayat Abu Dawud ada tambahan idza kana ba'lan al-usyru, apabila tumbuhan itu al-ba'lu itu sama dengan al-asari, yaitu tumbuhan yang dekat dengan akar-akaran. Zakatnya tidak 1/5 tapi berapa? 1/10 al-usyru. Wa fi masukiya bisawani, dan yang disiram dengan tenaga binatang, awin nadhi atau tenaga orang, nisful usyr, itu separuh dari 1/10. Jadi begini, kumaha lamun misalnya teh najwa teh tani salami kentang anu ku najwa di pelak teh teu pernah kahujanan, dah halodo. Tapi nu tadi cakat walungan di Pangulan ku najwa aya sumur tangkalna ararageung tapi teu kenging hujan, ti awal cep dugikeun ka panen teh 1/5 atau 1/10? 1/10, 10%. Karena ketetapan yang pertama tetap karena ada sumber air. Maka walau alamnya analogi ya dari Ustaz Romli.
lamun di Indonesia hoyong 1/5 saur anjeuna saacan melak kudu diamparkeun heula plastik tuluy taneuh diawurkeun tah melakna luhureun taneuh nu handapna teh plastik. Maksudnya apa? Karena di kita lahannya banyak sumber air gitu. Dan yang menjadi catatan dalam membayar zakat itu mending di langkungan, mending di kirangan. Di langkungan. Mending langkung teuing daripada kirang teuing. Misalnya ilham bade zakat di warung zakatna teh 58.889,888. Iya be bade nitip zakat saur amin mun nampi zakat maksudnya angsulan. Kumaha tang angsulanna? Hese nya. Sedengkeun lamun artos disoekeun kumaha? Jadi teu pajang ieu cenah angsulanna dae. Nolna canak hiji. Jadi teu payu duanana. Maka aliham dengan bijaknya zakatna sakieu langkungna sodaqah. Jadi boleh itu lebih baik dilebihkan daripada kurang. Selanjutnya Abu Musa al-Asy'ari, silakan. Iya. An Abi Musa al-Asy'ari, dari Abu Musa al-Asy'ari, wa Mu'adzin dan Mu'adz, anna Nabiya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahuma, berkata kepada keduanya. Kata Rasul, la ta'khudhu fis shadaqah, jangan kamu pungut zakat. Shadaqah di sini zakat ya. Sebagaimana hadis-hadis sebelumnya. Jadi kalau ada kalimat shadaqah belum tentu artinya sedekah, harus dilihat dulu teks secara utuhnya apa. Illa, kecuali min hadhil asnafil arba'ah, jangan kamu pungut zakat melainkan dari 4 macam ini. Apa saja? Asyair, syair itu satu jenis gandum yang orang katakan barley dan beras Belanda. Itu gambaran dari Ahsan. Kemudian yang kedua yang diambil zakat itu wal hintoh, gandum juga ya. Jadi gandum itu ada syair, ada hintoh. Yang ketiga zabib. Zabib itu anggur kering. Kalau di kita apa disebutnya? Manisan. Jadi anggurnya sudah dikeringkan. Seperti korma yang kita makan setiap Ramadan. Kenapa di selain Ramadan korma tidak ada? Kenapa ya? Sebenarnya ada ya. Ngan mahal teka beli. Dan orang yang impor juga malas gitu. Karena bisi tepayu gitu, biasanya ada anu meser korma mah anu sararaum untuk menambah kalori tenaga. Ada di luar Ramadan juga. Nah, kalau zabib itu anggur yang dikeringkan di manisan. Nah, yang kita suka makan itu masuknya zabib, bukan kurma asli. Kalau kurma asli mah ya buah kurma. Pernah memetik kurma dari pohonnya? Mau tidak? Harus mau ya, cita-cita umroh. Main ke kebun kurma, saya mau makan kurma yang matang dari pohonnya, yang belum dijadikan manisan. Masya Allah ya, luar biasa.
pantas kalau Rasul sehat ya. Kan kata Aisyah, rumah tangga kami itu seringnya makan itu dua hal yang hitam, al-aswadani. Dua hal yang hitam itu, satu air putih, yang kedua kurma. Itu pun hanya 3 biji sekali makan. Dan makannya Rasul dengan keluarga cuma 1 kali 1 hari. 1 kali 1 hari teh 3 biji kurma dan segelas air putih. Urang mah korma 3 jeung ciherang teh naon eta teh? Ngopi. Can kana kejo mah can disebut tuang. Gitu. Ilham keur di warung, aya nu nganteran bala-bala ejeung leupeut. Adam ngalangkung, tuang can acan. Kan di bala-bala ejeung leupeut teh naon ngopi eta mah cenah. Nah, Rasul mah eta we korma ejeung ciher, tapi sehat. Nah, maka bisa jadi kieu maksud anak. Kita kebagian manisannya saja sehat gitu. Apalagi Rasul gitu, korma aslina. Nah, ada juga di zaman Rasul teh yang kurma itu dijadikan manisan, disebutnya at-tamru, kurma kering. Jadi zakat itu diambil dari syair, gandum, anggur kering dan kurma kering. Kumaha tuh di mata yang engkol, pecai, kentang kumaha tuh. Nah, bisa jadi ya orang jadi salah paham gitu. Dari hadisna ge cenah engkol. Nah, maka harus dibantu sama hadis yang lain. Maka tadi apapun dari hasil bumi yang sudah mencapai nisab, sudah mencapai batas ambang batas 6,5 kintal, apapun itu. Gitu. Ya, lanjut. Riwayat siapa itu? Ad-Daraqutni. Barusan At-Tabrani Al-Hakim. Nah, doib cenah hadis nage kumaha cenah Walid Daraqutni, pada hadis riwayat Ad-Daraqutni an Muadzin dari Muad. Begini ya, jangan suudon sama ulama. Dulu saya suudon. Nah itu hadis unggal nu diriwayatkeun ku Ad-Daraqutni loba nu doib. Naon sih eueuh gawe gitu. Imam Ad-Daraqutni teh ngariwayatkeun hadis doib, ternyata bukan. Ad-Daraqutni itu dokter hadis. Lamun dina dunia medis mah dia teh dokter spesialis. Ketika oleh ulama lain tidak tercium bahwa hadis itu doib atau sahih, ku Daraqutni mah kaameu doib. Nah, maka banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni dan ditunjukkan bahwa hadis ini bermasalah. Gitu. Jadi jangan suudon sama Ad-Daraqutni. Aya ngariwayatkeun hadis yang doib wae. Padahal dia memang spesialisnya gitu. Tahu dia hadis-hadis doib. Di antara ulama ahli ilal hadis. Jadi ilal pan hadis mu'alal tandingannya hadis berpenyakit yang tersembunyi, yang menodai. Jadi hanya beberapa ulama yang tahu, tidak semua. Nah, ini di antaranya ahli hadis yang spesialis ini Ad-Daraqutni. Ad-Daraqutni menerima dari Muadz. Pa'amal kisau, adapun mentimun, naon mentimun teh? Timun, bonteng. Di daerah Lebak mah pasawahan, gigireun teh sok aya kebon bonteng. Bonteng. Wal bittihu, samangka, resep samangka. Nah, samangka. Warumanu, tebu bahasa Sunda naon? Tiwu, bahan naon tiwu? Gula bodas. Kaalaman nuju alit, tiwu ditek-tekan, tuluy dibelah laleutik, digegelan bari mengbal. Henteu karunya teuing. Terus aya naon tanggal tiwuna? Itu manis, itu Adam rasanya itu.
bahan untuk membuat gula putih. Jadi cairna diperut. Nah, air tebu itu bisa jadi obat sebelum jadi gula putih itu, asal jangan terlalu banyak. Kemudian al kisau tadi timun, al bitihu semangka, arumanu delima, wal kosobu tebu. Delima, tahu delima? Buah dalima anu buleud pas dibuka warnana beureum, lamun asak eta teh, lamun atah keneh mah bodas we. Kan biji-biji ya, bintik-bintik dimakan satu-satu. Faqad afa anhu Rasulullah. Eta mah teu nanaon cenah teu dijakatan oge. Cek petani bonteng teh yes, jakat. Bahaya ya kalau berpemahaman doib ge hadis wa isnaduhu doibun. Nah, ini tidak bisa digunakan hadis ini. Keterangan di sini ada keterangan dalam terjemah Hasan. 1. Dua-dua hadis ini lemah, tidak bisa dijadikan alasan. Hadis yang pertama tadi yang Abu Musa al-Asy'ari, terus hadis yang ini ada Daraqutni lemah. Jadi membatasi kan ya? Tadi membatasi ngambil zakatnya cenah tina naon? Syair, gandum, anggur kering, kurma, engkol tadi sebut. Pecai teu aya, kentang teu aya. Terus hadis nu kadua eta mah memaafkan tukang bonteng, tukang samangka, tukang dalima, tukang tiwu anu tani eta teu kudu zakat. Gitu. Maka kata Hasan doib cenah duanana ge deuk anu nuduhkeun, deuk anu ngawatesan. Menurut surat Al-An'am ayat 141, ingat ya, surat Al-An'am 141. Dan menurut beberapa hadis yang sahih bahwa semua biji-biji, buah-buah dan semua hasil tanaman wajib dikeluarkan zakatnya. Di zaman Nabi tidak dikeluarkan dia zakat dari timun, bawang, delima dan lain-lainnya lantaran hasilnya tidak sampai 5 wasa. Lain alatan tekudu, tapi memang harita mah teu aya anu gaduh kebon bonteng lega. Tapi hikmahnya berarti Rasul di zaman anjeunna aya bonteng. Ngan disamelan teu harita. Da sambal mah saha nu menemukan sambal? Orang Sunda asli eta teh. Sanes orang Padang. Pan di nasi Padang mah aya sambal wae. Dukanya. Berarti di zaman Rasul ada bawang, di zaman Rasul ada delima, di zaman Rasul juga sudah ada semangka, tebu. Pilarian tah PR teangan hadis Rasul keur nuang samangka. Tenuan. Atanapi hadis Rasul keur nuang bonteng. Sareng surawungna teu. Untung hadisna dhaif gitu. Lamun hadisna sahih, aduh riweuh amil zakat, naon atuh nu kudu dijakatan. Di urang mah da ieu sadayana rata-rata. 4 dari itu jeruk, kelapa, pisang, mangga, dukuh umpamanya dan segala macam buah-buahan dan hasil bumi wajib dikeluarkan zakatnya apabila sampai 5 wasak. Naon we nu dihasilkeun ku taneuh sudah mencapai 6,5 kintal wajib. Baik yang berbuahnya di dalam tanah gitu ya, atau berbuahnya di atas pohon atau di batang. Lamun nu di dalam tanah contohnya naon? Kentangnya. Lamun di batangnya, di pohonnya jeruk. Ari pecai jeung engkol di mana? Eta mah dituang teh
awakna nya gitu. Jadi setiap yang menghasilkan dan dimanfaatkan. Lamun alpukat sami. Terus naon deui? Jamu air sami. Di Jakarta. Kalau memang kita apa ya? Ya bertani, dalam rangka bertani. Selanjutnya mangga teh pipit. Sahal bin Abi Hasmah. Iya. Dari Sahal bin Abi Hasmah. Beliau berkata, amarona Rasulullah. Rasulullah memerintah kami. Kata Nabi, idah khorostum, apabila kamu menaksir, fakhudu, maka kerjakanlah, wada'us sulusa, tetapi bebaskan sepertiga. Fa'illam tad'u, jika kamu enggan membebaskan as-sulusa 1/3, fada'ur rubu'a, bebaskan 1/4. Hadis yang 5 itu siapa? Ahmad tambah 4 imam yang punya kitab sunan, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah. Illa Ibnu Majah, kecuali Ibnu Majah. Wasohau Ibnu Hibana, mensahihkannya Ibnu Hibban, wal Hakimu, dan Imam Hakim. Terangan hadis 638 tidak sah karena dalam sanadnya ada seorang yang tidak diketahui hal keadaannya. Demikian menurut Ustadz Abdul Qadir Hasan, murid sekaligus putra Hasan. Jadi hadis ini menjelaskan tentang taksir menaksir ya. Ya yang tadi bab timbangan. Jadi lebihkan 1/3. Kalau tidak mau melebihkan 1/3, 1/4. Artinya berusaha untuk selamat dalam melaksanakan zakat gitu. Sekarang mah bisa lebih mudah ya. Kiloan saja sudah macam-macam. Mulai dari kiloan zaman Firaun bubujangan ya. Tapi kan ke kiloan digitalnya anu pakai angka itu sudah ada. Tapi saya dengar-dengar dari para pedagang, walau digital saja bisa diakalan supaya kita bohong, supaya kita dapat untung lebih. Ya ai geus niat jahat menyahamnya aya we carana. Baca sambo nyatanya aya we carana. Nah, ini hadis 638 katanya hadisnya dhaif. Artinya kembali ke hukum asal, patokannya sesuai dengan takaran zakat tani, sesuai dengan takaran zakat tani, dagang sesuai dengan takaran zakat dagangnya, peternakan sesuai dengan takaran zakat peternakan. Selanjutnya kembali lagi ke Ilham dari Attab bin Asid. An Attab bin Asidin radhiyallahu anhu qala amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuhroso inabu kama yuhrosu
nahlu watu koda zakatuhu zabiban rawahul khamsatu wa fihi inqita'un. Iya. Dari Attab bin Asid. Aya Mang Attab, Mang Asid aya. Nah, ini bagus ya nama sahabat. Mang Attab, Mang Asid. Tadi siapa tadi? Kang Uyun ya. Amarona Rasulullah, kalau di sini amaro ham, di situ amarona. Amarona, ada perbedaannya. Rasulullah memerintahkan an yuhrasal inabu, supaya mentaksir inab. Inab itu anggur. Kama yuhrasun nakhlu, sebagaimana ditaksir kurma. Kalau kurmanya mentah atau belum dijadikan apa tadi? Manisan, an-nakhlu, atau pohon juga digambarkan an-nakhlu. Kalau kurmanya sudah jadi manisan, at-tamru, tamrun. Yang pernah kita makan tamrun, nakhlun. Tamrun ya mungkin ya. Watu khoda zakatuhu zabiban, dan diambil zakatnya dengan anggur kering. Hadisnya juga doib, ini munqati. Masih ingat tentang munqati? Munqati itu hadis apa? Yang pernah dijelaskan oleh guru ahli hadis, guru ilmu hadis, guru mustolah. Kan dalam hadis-hadis yang mujibur rod, tertolak, kan terbagi dua. Ada saktun min isnadin, ada to'nun fi rawin. Yang gugur pada sanad, yang cacat pada rawi. Yang gugur pada sanad apa saja? Mu'allaq, mursal, mu'dol. Ah, ini munqati, mudallas. Nanti yang cacat pada rawi, 5 berkaitan dengan adalah kepribadian, 5 berkaitan dengan hafalan, jadi 10. Yang gugur pada sanad ada 5, yang cacat pada rawi 5 tambah 5 10 jadi 15. Hadis dhaif teh macam-macam nate. Emut kene dan tak iya penting na mustalah ditalar teh. Nah anak apa nalar terus barudak jadi we apa? Dalam muntara nalar barudak mah cenah kami we hilang. Tah eta keutamaan jadi guru teh. Gitu. Terus naon cenah hadis munqati teh? Hadis yang gugur pada sanadnya ya, akhir atau 2 sanad atau lebih, berurutan atau tidak berurutan? Berurutan tidak berurutan? Kan ada mu'dol, ada munqati. Mana yang berurutan? Mu'dol. Kalau munqati mah tidak berurutan. Jadi hadisnya dhaif ya. Ada inqita', ada munqati. Keterangan. Anggur dan kurma dan lain-lain yang basah, zakatnya diambil dari benda-benda itu yang sudah kering sesudah ditaksir susutnya, supaya pemerintah tidak bekerja buat mengeringkannya. Jadi hadis ini tentang menaksir lebih kepada tumbuhannya atau hasil bumi. Jadi yang digunakan untuk dikeluarkan zakat itu keringnya, bukan basahnya. Nah maka nanti ditaksir susutnya berapa. Tadi dalam hadis dhaif sebelumnya 1/3 atau 1/4. Jadi naksir penyusutan dari zakat yang nanti dikeluarkan zakatnya oleh yang sudah dikeringkan. Kalau di kita apa yang menyusut? Memang kalau kita ngobrol sama Banar ya,
kalau membawa kol atau pecai di Pangalengan ke pasar induk itu menyusut. Tapi menyusut tidak seperti kurma menyusut basah, berat, kering jadi berturun kiloannya. Menyusut versi sayuran Pangalengan mah busuk sebagian. Itu sama tidak? Beda ya. Makanya nanti akadnya dalam harga petani itu. Kenapa kalau harga sayuran di kebun murah, tapi ketika masuk ke pasar tetapnya mahal? Kenapa? Untuk mengganti penyusutan itu. Jadi kalau bawa sayur 1 truk masuk pasar tidak akan 1 truk lagi. Jadi lamun engkau teh di mana tuh? Di Los Sagung kieu tah. Nah, pindahkeun di Pangalengan teh, dipesek deui ngeletikan tah. Bawa di kacaringin, dipesek deui ngeletikan beuki leutik. Nah, karena busuk. Nah, itu mah busuk karena menyusut karena busuk, ini mah menyusut karena mengering. Makanya kata Rasul, silahkan taksir berapa menyusutnya. Maksudnya karena yang dijakatinya itu dengan buah yang sudah dikeringkan. Itu. Artinya kan nanti dihitung semua berapa kilo hasil buminya. Engke pangaruh karena 10% teh sabaraha kilo kaluarna tina anu sadayana. Sampai di situ zakat tentang hasil bumi ya. Satu lagi ya. Silakan satu lagi. Amri bin Mu'ayyi an abihi an jadihi anam Ro'atan at-tati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahab natun laha wa fi yadi nadiha masyaqqata min dahabin faqala laha atu'tina zakata hada qalatu la qala ayatu an yusawi wakilallahu bihima yaumal qiyamati siwa waini min nari ya fa'alqat huma rawahu salah satu wa isnaduhu qawiyun wasahahul hakimu min hadisi Isyata dari Amr bin Su'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya seorang perempuan mendatangi Nabi sambil membawa ibnatun, seorang anak perempuan. Ibnatun laha, anak kecil ya, anak perempuan. Banat seusia UG, belum jadi ummahat. Wapi yadi ibnatiha, pada tangan banat itu, anak perempuan itu, masakatani min dahabin, ada 2 gelang dari emas. Berarti kanan dan kiri di gelangan 2 nanti. Faqala laha,
Rasulullah berkata kepada sang ibu, "Atu'tina zakata hada?" Apakah sudah ditunaikan zakatnya ini? Qalat, kata ibu itu, "La, belum." Yang Rasul tanyakan zakatnya. Pertanyaan yang lain boleh tidak menghiasi anak? Kalau lihat zohirnya hadis ini boleh, asal dizakati gitu. Budak di gelangan, budak istri teh. Dan ditaruhkan ke Rasul zakatna. Berarti kelamun orang kayak ngabahas tabarruj, menghias diri seperti orang jahiliyah teh kanggo saha itu. Seorang perempuan berhias bukan untuk suaminya baru tabarruj. Ari budak berhias jang sahana. Kiraku budak suamian, ngaranna ge pan budak. Tapi tentunya kita harus punya batas-batas ya. Nah, yang ditanyakan oleh Rasul ketika anak perempuan ini diberi gelang oleh ibunya, sudah dizakati belum? Kata ibu itu belum. Maka Nabi bersabda, "Ayasurruki an yusawwira killahu bihima yaumal qiyamati siwaraini min narin." Apakah engkau suka bahwa Allah gelangkan dengannya di hari kiamat dengan dua gelang dari api neraka? Bagaimana kalau cincin? Sama. Bagaimana kalau kalung? Sama. Setiap perhiasan yang dipakai tapi tidak dikeluarkan zakatnya, maka akan diganti dengan api neraka. Kemarin sudah ada keputusan Dewan Hizbah. Contoh, Andini menikah. Calon pengantin Andini belanja emas ke toko emas Berkah Umat Pangalengan 123. Emas nusaha? Bukan Andini, da acan nikahna ge buat tetulus. Punya laki-laki itu, dia beli perhiasan. Di Jakatan tuh. Di Jakatan, itu keputusan Dewan Hizbah. Jadi calon suami Andini itu harus mengeluarkan zakatnya walaupun dia tidak menggunakan. Apa dalilnya ini? Yang pakai gelang siapa? Anaknya. Yang harus zakat? Ibunya. Jadi boleh mengeluarkan zakat oleh orang lain gitu. Anu nganggo teh pipit nu zakat alukman tah ciga kitu. Tidak harus selalu yang memakainya zakat teh. Teu kadah wae. Lalu calon suami Teh Andini datang ke Teh Andini, tarima abdi nikah, kaneng Andini kalawan mas kawin, emas 1 kilo. Luar biasa. Berikan ke 1 kilo, dibayar nganyuk sawareh. Nah, sebelum dipakai oleh Andini, Jakatan dong. Di Jakatan. Jadi 2 kali. Numawi ieu teh ilmu anyar teh Pit. Jadi baheula masa kali we. Dan terus di Jakatan. Tah ayeuna mah kedah di Jakatan di kudu nganggona. Bisa dibuka di majalah Risalah tentang keputusan sidang Dewan Hizbah teh sasih naon harita teh. Keun we nu atos-atos mah ieu mah kapayun gitu da ilmu nage namanya. Da nage baheula nalika ngamas kawinan pun bojo ku abdi tos di Jakatan teu di Jakatan deui ku pun bojo teh tangke mah pami abdi nikah deui tapi abdi nganikahkeun. Makanya direkam. Nanti kalau kejadian lagi harus 2 kali gitu. Yang beli dengan yang nanti menerima memakai. Yang kedua, keputusan sidang Dewan Hizbah itu meminjam tidak usah bayar zakat emas perhiasan. Kan dulu mah Ustaz menjelaskan lamun nginjem ge kudu mayar zakat. Teh Najwa
namut cincin ka teh Dila. Namut kanggo kikieuan misalnya. Tah kudu mayar zakat sanajan nginjem. Baheula eta mah cek ustad-ustad baheula. Tah keputusan di sidang dewan nisbah tidak usah. Apa hadisnya? Aisyah pernah pinjam perhiasan apa gitu kepada Asma, leungit. Luka tadi gentosan teu nama. Ngan dina hadisna dam tidak disebutkan Aisyah mengeluarkan zakat gitu. Jadi nginjem mah teu kudu di zakatan. Hidup nginjem. Mun teu era tapi da biasa mah rai rakamanya sok. Namun cenah kanggo kikieuan. Jadi pas nyanak sangu di nu hajat ya. Kamana karep si sangu nanti penting mah eta we aya sorak. Pak al-qathuma, maka ibu itu melepaskan kedua gelangnya. Kenapa dilepas? Dalam hadis lain dilepas, kata ibu itu, iya zakatna, bakal lebih bakal kurang, pasti lebih. Ini bakat tingku soak gitu, naraka bu. Kadi neng, iya zakatna ya Rasulullah. Sok sadaya nawe canak. Cok geura cobaan ku barudak kurma. Pak, iya tani terus di zakatan teu acan. Teu acan naraka Pak. Jug langsung ieu zakatna sadayana. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan hadis-hadis ini dalam rangka menunaikan zakat sebagai pilar di antara pilar-pilar Islam. Insya Allah lanjut nanti bulan depan. Mudah-mudahan Allah memberikan jatah usia. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.